saya nih dapat banyak pengetahuan loh di sini, dan juga ini pertama kali saya di Palembang, dan ini bulan puasa juga, bulan Ramadan. Wah, subhanallah, ilmunya banyak. Aduh, sedang. Waalaikumsalam. Silakan kita duduk dulu aja yuk, biar bisa lebih enak ngobrolnya. Ada apa ini, bapak-bapak ini? Ini Pak Ustadz, senang jalan step. Step, sejak kapan? Sejak tahun ini lah Pak. Setahun ini. Umurnya adik berapa? 2 tahun kurang sebulan. Step kejang biasa? Iya, kejang. Berapa menit? Sekarang ngulang 3 kali Pak. 3 kali ngulang sekarang. 3 kali ngulang, habis step, nanti sadar, nanti step lagi. Iya Pak. Sadar lagi, step lagi, habis itu enggak. Enggak. Iya. Berapa bulan sekali step? Atau cuma sekali itu? Karena kalau gejala panas Pak. Oh, kalau panasnya muncul, step? Iya Pak. Oke, begini saya mau tanya. Kalau adik ini step dan umurnya belum akhil balik, itu kemungkinan pertama kekurangan atau kesalahan ini pada orang tua. Di antara Pak Iskandar sama istri nih, siapa di antara Pak Iskandar dengan istri yang nih, kalau marah diem, tapi nggak selesai-selesai, sehari belum selesai, 2 hari belum selesai kadang-kadang. Nah ini saya mau tanya jujur, siapa yang suka seperti itu? Saya Pak Ustadz. Bener nih? Benar. Jadi kalau jengkel tuh diem. Kalau saya emang orang rumah jengkel. Cuma saya mungkin karena bohong gitu kan, mungkin saya diam aja. Sering nggak Pak Iskandar dengan istri itu bertengkar? Sering di mulut. Sering ya? Ini bisa sembuh cepat sebenarnya adik ini. Yang kedua saya mau tanya, siapa di antara Pak Iskandar dengan istri yang dengan orang tua kadang melawan? Kalau istri memang dalam masa remaja memang betul katanya sering melawan orang tua. Sering melawan orang tua. Ya. Kalau Pak Iskandar nggak begitu? Kalau saya nggak begitu Pak. Nggak begitu. Oke, insya Allah adik ini bisa sembuh cepat kalau dua-duanya di antara Pak Iskandar dengan istri ini benar-benar mohon ampun. Saya akan berikan doa, Pak Iskandar nanti ngikutin, dan doa itu dikerjakan selesai Pak Iskandar sholat wajib. Paham ya? Pertama baca istighfar, nanti doa untuk adik. Putranya namanya siapa tadi? Jais Raihan. Siapa? Jais Raihan. Jais Raihan. Oke, kita nanti istighfar 3 kali, terus doanya saya akan pelan-pelan biar Pak Iskandar bisa ngikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Allah, jika anak saya yang bernama Jais Raihan, jika dia sejak kecil step kejang ada panas pada tubuhnya, jika panas dan step pada anakku Raihan, Jais Raihan, jika itu disebabkan karena seringnya saya dan istri saya ada pertengkaran dan seringnya istri saya melawan orang tuanya sejak remaja. Jika itu salah dan dosa bagi saya ayahnya dan juga istri saya, kami memohon ampunan atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Amin ya rabbal alamin. Pak Iskandar, doanya hanya itu, tapi benar-benar serius habis sholat wajib maupun habis sholat sunnah tahajud. Jalankan semata-mata karena Allah. Karena di situ memang ada pertengkaran antara Pak Iskandar dengan istri,
Dan yang kuat saya ketahui, istri yang sering melawan orang tua. Ini salah satu hal yang tidak menghormati orang tua, ini salah satunya epilepsi. Dan epilepsi di media kedokteran itu agak sulit. Walaupun ada obatnya tapi agak sulit disembuhkan. Tapi kalau dari sisi Islam, sebenarnya kalau boleh saya cerita, insya Allah gampang. Asal mau mengakui kekurangan, kesalahan dan dosa, berubah. Pak Iskandar nanti dengan istri jangan sering bertengkar, istri jangan melawan nasihat orang tua, insya Allah nanti kan hilang. Mudah-mudahan manfaat ya Pak Iskandar, amin. Bapak, ya. Bapak apa? Tidak tidurnya Pak. Tidak tidur, sudah tidur. Berapa hari enggak Sudah tidur? jalan bulanan. Berapa bulan? Ada 7 bulan ada. Ini susah tidurnya gimana nih? Malam enggak tidur tapi ganti siang, atau malam siang enggak tidur? Malam siang enggak tidur. Oke. Saya mau tanya nih Pak Muhammad Akib, 7 bulan sebelumnya, sebelum sonono. Yang pertama, adakah yang difikirkan Pak Muhammad Akib tentang suatu masalah yang sebenarnya cukup berat, yang sebelum Pak Akib tidak bisa tidur? Ada masalah yang dipikirin sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu itu belum selesai nih. Ataukah Pak Muhammad Akib ada suatu keadaan atau masalah yang dimana Pak Muhammad Akib ini seperti putus asa pada waktu itu loh Pak. Pada waktu itu sebelum Pak Muhammad Akib nggak bisa tidur. Jadi aku nggak bisa nih kayaknya, aku nggak bisa nih, aku nggak kuat. Jadi kesannya tidak ada Allah di dekat Pak Muhammad Akib. Ada waktu itu tuh Pak aku sedang kerja Boleh ya. Waktu sedang kerja tuh kan badan sehat Pak Iya ya. Ngokok, ngopi. Nah sesudah kerja itu lah pensiun sekarang. Nah justru pensiun itu lah Nggak bisa tidur. nggak bisa tidur. Karomah ini tidak sembarangan orang yang terpilih. Ya, tidak sembarangan orang. Biasanya rata-rata seseorang yang agamanya itu kuat. Bapak apa? Tidak tidurnya Pak. Tidak tidur, sudah tidur. berapa hari enggak Sudah tidur? jalan bulanan. Berapa bulan? Ada 7 bulan ada. Ini susah tidurnya gimana nih? Malam enggak tidur tapi ganti siang, atau malam siang enggak tidur? Malam siang enggak tidur. Oke. Saya mau tanya nih, Pak Muhammad Akib, ada suatu keadaan atau masalah yang dimana Pak Muhammad Akib ini seperti putus asa pada waktu itu loh Pak. Ada waktu itu tuh Pak aku sedang kerja Boleh ya. Waktu sedang kerja tuh kan badan sehat Pak Iya ya. Ngokok, ngopi. Nah sesudah kerja itu lah pensiun sekarang. Nah justru pensiun itu lah Nggak bisa tidur. nggak bisa tidur. Jadi istilahnya itu orang sekarang bilang post power syndrome. Jadi orang yang biasa bekerja kemudian nggak aktif, nah itu mulai ada pikiran yang ya beban. Dari pagi, dari malam-malam itu sampai ke pagi nih. Siang lah sudah itu minggu. Ya. Jadi berarti malam siang. Nah nanti gini Pak Muhammad Akib, semuanya yang terjadi itu pasti atas izin Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Termasuk Pak Muhammad Akib nggak bisa tidur itu pasti atas izin Allah. Sulit tidur itu prosesnya ada di depan sini Pak Muhammad Akib. Di sini mata, di sini tuh rasanya penuh. Betul kan? Orang berpikir tuh ya di sini. Makanya saya bilang Pak Muhammad Akib awal nggak bisa tidur itu pasti ada yang dipikirin, tapi nggak ketemu solusi. Nah sekarang doa yang kepada Allah mirip seperti Pak Iskandar. Hamdalah, sholawat Nabi, istighfar, baru doa untuk tidak bisa tidur. Dibaca terus, baca terus dengan tenang, jangan keburu-buru. Oke? Ikutin doa saya ya, Pak Muhammad Akib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. wa ala alihi Muhammad. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, jika selama 7 bulan lebih saya tidak bisa tidur, baik malam maupun siang hari. Jika itu disebabkan karena ada masalah, ada persoalan yang saya pikirkan lebih dari 3 hari dan tidak ketemu solusinya, dan juga saya ada putus asa. Jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu ya Allah, saya mohon ampun kepadamu. Astaghfirullahaladzim. 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 Ampunilah dosa saya ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampunilah dosa saya ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Biasanya kan di sini rasanya, ya sekarang habis doa di sini rasanya gimana? Sekarang lebih ringan? Iya, ringan. Mata lebih ringan? Benar? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi udah mendapatkan konsultasi kepada Pak Ustadz juga. Semoga Pak Akib dan Pak Iskandar cepat sehat kembali dan bisa berkumpul dengan keluarga, dan juga adiknya juga cepat sembuh ya Mas ya. Oke, dan Pak Mamet terima kasih banyak sudah mengajak saya dan Pak Ustadz keliling Masjid Kiai Muara Ogan. Iya, terima kasih Pak Haji. Mudah-mudahan berkah. Iya. Aku mau cerita juga, kemarin itu aku sama Ustadz Danu jalan-jalan tuh ke Kiai Muara Ogan. Cuma ini saya mau nanya lagi sih sama Ustadz. Jadi apa sih bedanya orang yang punya karomah sama punya ilmu turunan? Terus juga apakah melibatkan jin atau apa, bisa dijelaskan Pak Ustadz? Kalau karomah itu insya Allah dimiliki oleh orang yang soleh, yang jelas itu dirahmati dulu dah. Nah, soleh itu setiap saat itu menjalankan syariat Islam itu dengan benar. Apa saja istilahnya ibadah wajib dikerjakan. Selain itu mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Kemudian kehidupan kita di dunia ini kan ketemu dengan orang lain, orang muslim atau non muslim. Bagaimana kita itu berinteraksi dengan mereka. Nah, itu beliau pun akan menjalankan interaksinya dengan syariat. Umpamanya kalau bicara tidak ngawur, cara berpikir tidak kacau. Aku banget. Istilahnya melihat wanita juga enggak terus belalak-belalak begini. Enggak maju-maju gitu. Enggak, yang kalau Mas Rukul sih enggak maju sih. Maju mulutnya. Itu insya Allah Allah akan memberikan rahmat terus menerus sehingga Allah memunculkan karomah. Karomah ini tidak sembarangan orang yang terpilih. Ya, tidak sembarangan orang. Biasanya rata-rata seseorang yang agamanya itu kuat. Nah, bedanya dengan umpamanya ilmu turunan beda. Saya ngamati, kalau ketemu dengan orang-orang seperti itu, kesurupan sejak kecil ini, saya lihat memang ini keturunan seperti itu. Nah, selama ini saya belum juga menemui ilmu keturunan dari seorang anak raja atau sultan yang dia punya ilmu kebal, belum pernah. Jadi kalau ilmu keturunan itu paling yang kalau dia bicara kejadian, begitu-begitulah. Ngimpinya itu biasanya cocok seperti itu. Nah, ini seperti itu. Tapi juga ada yang nakal, ilmu nakal nanti. Jadi ilmunya kerajaan ini ya toh berantem dengan ilmunya kerajaan lain itu ada juga. Jadi di dalam itu malah jadi sakit orangnya. Makanya kita harus hati-hati sebagai seorang muslim,
cukuplah hanya sujud pada Allah Ta'ala, zikrullah seperti itu. Saya pun banyak belajar ya, Ustadz. Berbagai macam dinamika ini banyak belajar, ya. Tapi harus ketauhidan yang harus diutamakan. Iya, orang pun bisa dengan Bismillahirrahmanirrahim bisa berjalan di atas air. Betul, Ustadz? Betul, tapi salah niat. Betul. Enggak, ini adalah Ilmu, betul. ilmu kan? Ini adalah Allah. Ya, atas izin Allah. Atas izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, maka tidak Nggak akan. bisa. Termasuk senjata pun kalau kalau Allah tidak izinkan, ya tembus. Iya, betul. Menurut kabar nih, di Palembang terdapat komplek makam sultan. Boleh kita diantar ke sana, Sultan? Boleh, monggo. Pemirsa, seperti apa suasana energi yang ada di Kawah Tengkurap yang akan saya datangi bersama Ustaz dan akan follow, diikuti, diintilin oleh Sultan. Seperti apa? Ikuti terus. Mr. Tukul, jalan. Beliau adalah seorang yang dalam hal ini terkenal dengan sebutan Sunan Lemabang. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan Allah bagaimana di dalam bulan suci Ramadan ini untuk menjalin suatu hubungan silaturahmi yang mendalam sesama umat Islam, dan kita melihat bahwa kiprah daripada Mr. Tukul Arwana ini banyak sekali memberikan suatu solusi dan manfaat bagi kita semua. Kita harapkan apa yang telah dilakukan semua yang oleh Mas Tukul dan tim manajemennya Ustadz Pegi ini mendapatkan rahmatan dari Allah. Amin. Dan tetap mengembangkan hasanah budaya daripada Indonesia yang merupakan Zamrud Khatul Istiwa. Amin. Kita nanti ke Kawah Tengkurap. Nggih, amin. Kami keluarga besar Trans 7, Mr. Tukul Janjala mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang sangat luar biasa. Ini kita langsung menuju ke makam Kawah. Ikut terus, Mr. Tukul. Pemirsa, salah satu wisata rohani di Palembang yang menarik untuk ditengok adalah berziarah di makam-makam Kesultanan Palembang. Terlebih ketika menjelang bulan Ramadan. Di kota yang terkenal akan kelezatan pempeknya ini, tiap tahunnya diselenggarakan acara ziarah kubro, di mana banyak orang datang berbondong-bondong untuk berziarah dan berdoa dalam suasana khusyuk dan tawadu. Salah satu makam yang menjadi tujuan peziarah adalah makam Kesultanan Kawah Tengkurap. Di dalam komplek ini terdapat beberapa makam sultan yang salah satunya adalah tempat peristirahatan terakhir Sri Sultan Mahmud Badarudin Satujayo Wikramo, di mana beliau dikenal sebagai sosok pendiri Masjid Agung Palembang yang termegah di zamannya. Tak heran apabila tempat ini dianggap sangat sakral dan keramat. Bahkan menurut pengakuan juru kunci, dirinya pernah ditemui sosok orang tua yang mengajaknya berkeliling makam untuk diceritakan siapa saja yang disemayamkan di komplek Kawah Tengkurap ini. Siapakah sosok gaib yang pernah bertemu dengan juru kunci sebenarnya? Pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Sultan Iskandar dan istri serta Pak Ustaz Dan Intan Sekocok. Nah, sekarang saya berada di makam Kesultanan Palembang Kawah Tengkurap nih. Nah, Kawah Tengkurap. Sebelum kita masuk ke dalam nih, kabarnya adalah keluarga Sultan begitu kental dengan nilai Islam
seperti mendatangkan guru besar bagi putra putrinya. Untuk apa itu Sultan? Monggo. Dalam hal ini kita untuk bagaimana mendidik putra putri kita, mengajarkan suatu bentuk pola ketauhidan. Karena syirik dan musyrik itu dosa yang tiada terampun. Dan itu guru saya itu almarhum Pangeran Penghulu Nato Agamo Syekh Ahmad Zailani Al-Palembani almarhum. Betul. Saya sangat setuju sekali, dasar agama itu penting sekali untuk kontrol kita, dan itu tadi musyrik dan syirik tadi itu tidak terampuni ya. Tidak terampuni. Kita penasaran nih seperti apa di dalamnya. Gitu terus. Mizatukul jalan. Au. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, kita sudah di depan pintu gerbang makam Kesultanan Palembang Darussalam. Dalam menyambut bulan Ramadan, ada tradisi ziarah kubro. Itu apa, Sultan? Ziarah itu adalah bagaimana mengenang jasa para sultan, para aulia, ya, para wali-wali Allah, dan itu supaya dapat diteladani. Ziarah kubur itu, jadi bentuknya jangan sampai ke arah syirik dan musyrik. Ya, jadi itu mengingatkan kita juga bahwa nanti suatu saat kita pun akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau nanya, Pak Sultan, jadi bangunan apa sih yang ditinggalkan oleh para sultan di sini untuk mengajarkan agama Islam? Ya, dalam hal ini Sultan Mahmud Badarudin Wikramo adalah seorang sultan yang hafiz Al-Quran. Dia membangun daripada Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Wikramo, ya. Kemudian beliau juga membangun daripada ini Tanah Lelembur, Tanah Abang, kemudian kita kenal dengan Kawah Tengkurep, dan kita melihat bahwa Kawah Tengkurep itu mirip dengan Green Dome yang ada di Madinah. Jadi di mana di bawahnya terdapat makam Rasulullah. Beliau disebut juga bapak pembangunannya daripada Kesultanan Palembang Darussalam. Setelah Keraton Kutugawang hancur, Pangeran Ismail Raja hijrah ke Ogan Ilir, kemudian Sultan Surabdurrahman mendirikan Keraton Beringin Janggut. Kemudian beliau juga mendirikan Keraton Kuto Lamu atau Kuto Tengkuruk yang sekarang menjadi Museum Sultan Mahmud Badarudin II atau Sultan Susuhunan Mahmud Badarudin Hasan. Beliau adalah seorang yang dalam hal ini terkenal dengan sebutan Sunan Lemabah. Mas Tukul, sudah tadi saya terangkan berbagai macam tentang Sultan Mahmud Badarudin Wikramo, dan di dalam Kawah Tengkurep ini ada makam adatnya, yaitu Pangeran Ratu Kamuk, kemudian Sultan Susun Ahmad Najamuddin Adiksumo, kemudian ada juga buyutnya Sultan Muhammad Baharudin. Gimana, saya izin bisa ke sana? Oke, silakan. Nah, ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu? Dengan siapa nih? Dengan Iksan. Pak Iksan. Pak Iksan, kita mau nanya ini. Menurut cerita Bapak mempunyai pengalaman spiritual di komplek makam ini terdapat benda pusaka. Gimana ceritanya nih, monggo? Ceritanya banyak sekali. Pernah saya bertemu sama orang tua. Di perawatannya mukanya sangat bersih, berpakaian sepan sutra, baju sutra, tadi mukanya bersih, giginya rapi, dan sinar matanya seperti senter. Jadi kalau kita melihat mukanya langsung nunduk, nggak tahan menatap mukanya. Wah, Mas Tukul, ini makanan sudah terhidang semua nih, udah nggak sabar buat buka puasa ya. Sama saya dari tadi ngancam yang ini. Iya, udah enak banget ya. Namanya ini. Menurut cerita Bapak mempunyai pengalaman spiritual di komplek makam ini terdapat benda pusaka. Gimana ceritanya nih, monggo? Ceritanya banyak sekali. Pernah saya bertemu sama orang tua. Di perawatannya mukanya sangat bersih, berpakaian
sepan sutra, baju sutra, tadi mukanya bersih, giginya rapi dan sinar matanya seperti senter. Jadi kalau kita melihat mukanya langsung nunduk, nggak tahan menatap mukanya. Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz gimana nih spiritualnya Pak Abe Ihsan? Ya bisa aja ya, itu kan seperti cerita. Jadi kita tidak melihat beliau siapa, tapi kalau memang ceritanya beliau tadi sudah, beliau itu yang datang itu. Siapa yang datang beliau itu? Begitu saya tawarkan naik ke atas, nggak usah, itu rumah saya. Bilang gitu. Oh gitu. Beliau memang mau memperkenalkan aja, bisa aja ini keturunan-keturunan. Kalau beliau mengucap nama itu akan ketahuan. Kalau masalah itu saya husnudon aja, itu biasa. Minta izin ditemani Sultan. Ya. Mungkin bisa doa, silakan monggo. Pertama Al-Fatihah, yang kedua sholawat Nabi, baru berikutnya mendoakan beliau semua. Sultan, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya dan semoga bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini, dan mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku kurang berkenan tim Mistertukul Jalan-Jalan. Salam hormat. Salah kami pun dari terima kasih. Pak Ustadz, ini kita kembali lagi nih Pak Ustadz. Insya Allah kita mau ke Masjid Agung. Tapi Mas Tukul, sebelum kita ke Masjid Agung, kita mau buka puasa nih. Jadi kita langsung ke tempat makan aja nunggu. Waduh, asik nih. Pasti makanan kesukaan saya. Seperti apa makanan yang akan kita datangi dan masjidnya seperti apa dan ada energi apa. Ya terus. Mix itu. Wah, Mas Tukul, ini makanan sudah terhidang semua nih, udah nggak sabar buat buka puasa ya. Sama saya dari tadi ngancam yang ini. Iya, udah enak banget ya. Sama yang ini. Yang ini Mas Tukul, aduh enak sekali ya, nggak sabar. Kita tinggal nunggu beduk buka puasa, pemirsa semua. Wah, udah beduk buka puasa nih Mas Tukul. Jangan berlama-lama. Oh ini, wah dapat telepon ini, wes. Loh, kok telepon? Loh, Mas Tukul, telepon. loh tadi suara Ini saya. suara HP-nya dia. Bentar. Aduh, lah ini aku udah terlanjur minum. Saudara, mau ke Jawa. Itu suara HP-nya dia, terus gimana nih? Ya, Mas Tukul belum berdoa juga lah, kita itu ringtone. Aduh, tadi gak sampai alhamdulillah. Biasa. Wah, boleh kan? Aduh, gimana? Gimana? Kan belum azan. Iya nih Pak Ustadz, ini maaf Pak Ustadz. Jadi kita ternyata nih belum azan Pak Ustadz. Belum, ini saya masih bawa-bawa. Nah, tadi ada suara bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu gimana Pak Ustadz kalau misalnya kita nggak tahu tuh gimana? Masih dibolehin puasa lagi atau dilanjut ke Mas Tukul? Ternyata ada bunyi HP tadi. Terus Ringtone maksudnya. Walah. Ya sudah, kalau memang nunggu buka puasa karena Allah dan tidak tahu gitu ya. Insya Allah masih boleh, tapi jangan diterusin lagi. Nah, seperti itu gimana kalau diterusin lagi itu gimana? Ya itu namanya memang pengen minum. Dilanjut lah. Iya,
Kecuali kalau mau minum sekali, loh kok ringtone taruh istighfar sebentar, sudahlah itu rezeki. Baru nunggu nanti azan. Jangan minum lagi terus alhamdulillah. Iya. Nanti kalau anu lewat lagi ya ringtone-nya ya. Mas Tukul ini baru azan beneran nih Pak Ustaz. Saatnya kita buka puasa. Nih, malah saya ragu-ragu jangan-jangan. Ya usah, puasa aja sampai 3 hari. Kalau gitu yang pimpin doa siapa nih? Pak Ustaz deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin. Ayo kita makan. ولسه بتحبه يا قلبي يا قلبي حرام عليك ازاي تأمن له تاني بعد اللي عمله فيك ولسه بتحبه يا قلبي. Jadi Masjid Agung ini adalah masjid kesultanan yang ketiga. Yang pertama itu terletaknya di Satu Ilir di Palembang Lama. Oh, Palembang Lama. Ya, pada saat itu bertempur melawan VOC. Inilah masjid terbesar dan termegah di Nusantara yang didirikan pertama kali tahun 1738 Masehi oleh Sultan Mahmud Badarudin. Pada saat itu, masjid ini mampu menampakkan hingga 1.200 jemaah. Tepat di tahun 2003, masjid yang berusia 2 abad ini direnovasi dan kapasitasnya membesar hingga dapat menampung 9.000 jemaah. Menurut catatan, Masjid Agung Palembang dahulu dibangun selama 10 tahun dan memiliki nama Masjid Sultan. Di tempat inilah dahulu Sultan menyebarkan agama Islam pada rakyatnya. Dalam sejarahnya, masjid yang berada di pusat Kesultanan Palembang Darussalam ini menjadi pusat kajian Islam yang akhirnya melahirkan ulama-ulama besar untuk mengembangkan agama Islam di wilayah Kesultanan dengan cara amal praktik dan ilmu baca sehingga mudah diterima oleh masyarakat Palembang. Pemirsa, selain sebagai tempat syiar agama, Masjid Agung Palembang ini seperti menjadi saksi mata perjuangan rakyat Palembang pada pertempuran 5 hari melawan Belanda, tepatnya di tanggal 1 Januari 1947. Di mana masjid ini menjadi benteng pertahanan rakyat dan merupakan target untuk dihancurkan. Namun tepat di hari kelima perlawanan sengit yang diberikan tentara Indonesia dan rakyat Palembang pun membuat pihak Belanda menyerah dengan menyepakati perjanjian ceasefire atau meninggalkan wilayah kota Palembang. Alhamdulillah nih pemirsa semua, kita udah kenyang banget setelah buka puasa nih. Lihat sampai Mas Tukul sampai kayak cari miring Mas, berapa bulan ini? Udah kayak 3 bulan ya ampun. 5 bulan lebih Berapa, ini Mas? sudah. 5 bulan? Iya. 5 bulan pemirsa. Di bulan puasa dengan penuh berkah ini kalau kita Yang traktir masukul berkah insya Allah. karena Iya. duitnya duit kristalisasi. Pak Ustadz, Ya. idealnya buka puasa tuh yang bagus itu yang seperti apa? Apa setelah sholat maghrib baru makan besar atau kayak gimana nih? Sebenarnya kan secara Islam sendiri diatur bahwa idealnya berbuka puasa itu minum yang manis. Kalau di dalam Islam itu makan kurma 3 biji. Oh, makan kurma 3 biji. Sama minum air putih. Itu sebenarnya sudah cukup. Biasanya habis sholat maghrib selesai berapa menit baru kita makan, tapi nggak usah besar dulu. Oh, yang sedikit-sedikit dulu sedikit-sedikit aja. dulu. Cuma 2 piring aja. Nah, kalau Mas Tukul sampai kenyang, sampai mau sholat. Nah, pemirsa, Mr. Tukul dimanapun Anda berada. Ya, kita sekarang berada di Masjid Agung Palembang dan masjid ini merupakan peninggalan dari Sultan Mahmud Badarudin I yang menjadi pusat syiar agama Islam di zamannya. Dan juga nggak itu Mas Tukul, pada zaman penjajahan VOC atau Virginia Oats Company, masjid ini pernah menjadi benteng orang-orang juga. Dan alhamdulillah sampai saat ini masjid masih megah ada di Palembang. Ya Mas Tukul ya. Nah, pemirsa pasti penasaran, di dalam masjid itu yang sangat luar biasa ini ada apa saja? Apakah ada sesuatu yang unik atau sesuatu yang ada peninggalan zaman Sultan Badarudin I? Begitu terus. Mr. Tukul
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa saya bantu Mas Tukur? Dalam catatan sejarah, kalau diizinkan nanya ini ya, masjid ini dulu bernama Masjid Sultan, lalu berubah menjadi Masjid Agung. Bagaimana ceritanya? Oh iya, Masjid Agung ini kan peninggalan dari zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi zaman Kesultanan dulu masjid ini disebut dengan Masjid Sultan karena Sultan yang bikin, yang bangun. Nah, sejak zaman kolonial itu baru berubah namanya, itu berganti dengan Masjid Agung karena melihat keagungan masjid itu. Zaman itu menjadi barometer masjid yang termegah pada saat itu di Hindia Belanda. Kabarnya nih masjid dulu pernah berpindah-pindah, Pak Ustadz. Kok bisa sih berpindah-pindah tuh, bisa dijelasin nggak sih maksudnya apa? Seiring dengan sejarah daripada Kesultanan Palembang itu sendiri. Jadi Masjid Agung ini adalah Masjid Kesultanan yang ketiga. Yang pertama itu terletaknya di Satu Ilir di Palembang Lama. Oh, Palembang Lama. Ya, pada saat itu bertempur melawan VOC pada saat itu tahun 1659. Nah, sehingga istana atau keraton sultan dan masjidnya ikut terbakar. Berperang. Jadi itu masjid di Keraton Kuto Gawang namanya. Nah, kemudian beralih lagi ke agak ke lebih hulu ke tepian Sungai Musi. Dibangun lagi maksudnya? Dibangun lagi oleh sultan berikutnya, yaitu Sultan Abdurrahman Candiwalang, yang bermakam di Candiwalang itu membangun masjid di Beringin Janggut. Namanya keratonnya Keraton Beringin Janggut, dan masjidnya itu namanya Masjid Lama. Sekarang tinggal namanya saja masjid itu, karena ada masjid baru yaitu masjid sekarang ini, masjid hari Agung. ini di sini nih. Masjid lamanya sendiri bangunannya masih ada? Tidak ada lagi, karena masjid lama dulu kan sudah bertempur melawan Belanda tadi, VOC. Kemudian masjid lama itu tinggal namanya saja, kan kemudian beralih ke sini oleh inisiatif dari Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo, Sultan Mahmud I, yang makamnya ada di Kawah Tukuran. Masjid ini menjadi benteng pertahanan hingga meruntuhkan menara masjid. Karena letak Masjid Agung ini kan di belakang Keraton Kesultanan. Keraton Sultanan ada di depan, yaitu benteng Kota Besar, dan di sampingnya lagi. Iya, masih ada sekarang. Oh, masih? Ya, benteng Keraton Kota Besar. Pada saat terjadinya perang antara Belanda tahun 1821 itu, Masjid Agung lah sudah secara menjadi sasaran tembak, incaran sasaran tembak dari orang Belanda, sehingga mengakibatkan menara yang menjulang tinggi ini, menara ini menjadi runtuh. Ada bekas-bekasnya. Iya, kemudian dibangun lagi. Penasaran. Seperti apa kondisi Masjid Agung yang konon ceritanya pindah akhirnya terus di sini terus. Seperti apa? Ikut terus. Musical. Ini masih asli Ustaz, tiang-tiang masjid ini? Iya, masih asli. Masjid yang sejak dari Sultan itu ya ini ya? Tahun 1738 didirikan. Ini. Masya Allah. Warna-warna ini asli juga Mas Ian? Itu ya motifnya motif lama. Yang asli yang mana aja? Ini tiang, kemudian mimbar, tempat imam. Oh, tempat imam asli dari zaman Sultan. Masya Allah, masih keren. Ustadz, melihat arsitektur masjid ini sebenarnya ada pengaruh dari beberapa budaya apa saja nih? Masjid Agung ini kan kolaborasi antara budaya Melayu dengan Jawa. Ya. Melayunya kita bisa lihat dengan Melayu Palembang. Yang mana? Berarti atapnya itu berundak. Tiga. Berundak beratap 3, kemudian ada kayak seperti tanduk kambing itu, ya seperti arsitektur Melayu Cina itu. Kalau Jawanya? Ya, Jawanya ini bangunannya agak seperti segi 4 ini, dan seperti ya joglo. Limasan, ya. joglo limasan ya. Limas, ya. Warnanya juga bagus ya Mas Tukul ya, warnanya memang
bikin adem buat sholat, untuk berdoa juga. Sama dengan dirimu tuh juga bikin adem. Sih Mas Tutu. Pak Ustadz, dalam bulan Ramadan biasanya ada kegiatan apa saja sih yang dalam menjadi agenda utama penting dari masjid sini? Jadi kalau di Masjid Agung ini banyak sekali program-program sepanjang 5 waktu sholat itu diisi dengan pengajian atau tausiah ceramah agama. Baik itu sholat zuhur, ba'da zuhur, ba'da asar, maghrib, nah itu subuh. Itu diisi dengan tausiah atau ceramah agama. Khusus sholat tarawih itu dibaca surah Al-Quran 1 juz semalam. Wah, paling Yang, demen ya, itu. jadi sebulan itu khatam Al-Quran. Nah, dalam agenda siar agama Islam di Masjid Agung ini ada pembinaan para mu'alaf apa saja? Salah satu daripada program daripada Masjid Agung ini untuk membina atau memberi pelajaran motivasi bagi ketahuan bagi saudara kita yang baru memeluk agama Islam, yaitu mu'alaf. Jadi kita bina mereka itu, baik itu ngaji Al-Quran, belajar ngaji, kemudian terutama pembinaan iman tauhid tadi, supaya tauhid atau keimanan mereka itu mantap, lebih mantap, lebih kuat ya, terhadap Islam yang membawa daripada rahmatan lil alamin. Ustaz, bagi saudara muslim itu bagaimana sebenarnya menyambut para mu'alaf? Kalau istilahnya kita mau tadi Ustaz Andi cerita, istilahnya Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi betul-betul harus kita buktikan bahwa hamba Allah Ta'ala yang lain yang dulunya belum masuk Islam, pada waktu masuk Islam, ya kita terima dengan lapang dada. Memang salah satunya momennya diceritakan, wala tasubul ladina yad'una min dunillah. Jadi kita dilarang memaki sesembahan-sesembahan mereka yang menyembah bukan kepada Allah. Tetap harus menghargai. Iya, itulah Islam sebenarnya. Kalau kita sudah melanggar ketentuan Allah tersebut, dosanya orang tersebut kita ikut nanggung karena kita memaki sebenarnya. Makanya Islam yang baik itu adalah betul-betul yang dia runduk, senantiasa tawadu, ilmunya tinggi, nggak perlu sombong, seperti itu. Makanya di dalam bulan Ramadan itu ditata semua tubuh ini, dari mata, telinga, telah semua. Dulunya kalau telinga mau dengerin nasihat, males. Nah ini bulan Ramadan tuh harus mau. Aku banget. Seperti itu semuanya ditata, sehingga itulah yang menjadikan kita tawadu. Kalau begitu saya ngucapin terima kasih untuk Pak Ustaz. Sama-sama. Mohon maaf kalau tutur bahasa perilaku yang kurang berkenan di tim Institut Jalan-Jalan, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Pak Ustaz, monggo Mbak Ustaz menyimpulkan Intan dan Ustaz Danu tentang perjalanan di Palembang. Kita sebagai umat Islam yang mencoba untuk senantiasa dekat menuju Allah, itu harus belajar. Nah, kita jangan lupa, kalau kita memang mau belajar menjadi takwa di hadapan Allah Ta'ala, ayo kita mempelajari syariat dengan benar. Kalau Intan ada yang mau ditambahin lagi? Saya senang banget, alhamdulillah di bulan Ramadan yang suci ini, selain mendapat pahala tapi juga dapat pengetahuan yang luas mengenai Palembang. Nah, pemirsa, ambil sisi positif dari tontonan Institut Jalan, yang negatif jangan diambil. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Institut Jalan di tempat yang berbeda, yang pastinya ada sesuatu yang bisa diambil positifnya. Ikuti terus. Institut Jalan.